Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, teman-teman anak-anakku yang berkemajuan dan wali yang teladan, Pak Dans ditemani oleh adik-adik Pak Dans, yaitu berikut ini. Sebelah kanan adalah Naila Ta'usua Muharramah, yang sebelah kiri namanya adalah Najwa Azhara Fitria Anggraini. Najwa Azhara Fitria Anggraini. Baik, mereka juga ada materi yang sama seperti anak-anak, yaitu tentang hukum mim sukun. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Dans beserta adik Mbak Naila Ta'usua Muharramah dan temannya Mbak Naila, yaitu sama Mbak Zahra, akan belajar bersama-sama tentang hukum bacaan mim sukun. Bersama-sama, hukum bacaan mim sukun. 1, 2, 3. Hukum bacaan apa? Mim sukun. Hukum bacaan mim sukun itu ada 3. Yang pertama, ikhfa syafawi. Apa? Ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain atau idgham shogir. Idgham shogir. Tapi di buku ditulis biar lebih mudahnya adalah idgham mimi. Yang ketiga adalah idhar syafawi. Apa? Idhar syafawi. Baik, tidak berlama-lama, pertama kita akan bahas ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bapak ulangi ya. Ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf apa? Ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, contohnya adalah tarmihim bihijarah, gitu ya. Kemudian inna rabbahum bihim. Nah, kita buka surat Al-Fil coba, yang di sana ada contoh bacaan ikhfa syafawi. Kita baca bareng-bareng surat Al-Fil. Pakai irama muriki. Tahu irama muriki? Tahu ya? Bareng-bareng Pak Dans. Ayat 1 nada tinggi, ayat 2 nada 2, ayat 3 nada 4 dan seterusnya. Jadi ayat satunya alam tara kaifa fa'ala rabb, gitu. Baik. Abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, kita bahas dulu sebelum pada masalah hukum bacaan mim sukun. Lihat di ayat 2. Sudah ketemu di ayat 2? Alam tarakai alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadi benar ja-nya qalqalah. Alam yaja dipantulkan. Tapi ketika fi tadlil, Mbak Naila bilang fi tadlil. Salah. Ingat, huruf qalqalah hanya ada disingkat baju dito ba jim dal to ko. Kita ulangi, huruf qalqalah ada berapa? 5. Disingkat baju dito ko. Ba, kemudian jim dal to ko. Do nggak ada,
Sehingga bacanya harusnya fitadlil, benar atau salah? Salah. Kalau alam yaj'al, benar apa salah? Betul. Karena jim masuk pada huruf qalqalah. Bapak ulangi. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Apa saja? Pertama ba, kemudian jim, kemudian dal, kemudian to, kemudian ko. Hanya itu, tidak lebih. Misalnya surat Al-Fatihah, ya, magedu nggak boleh, karena go tidak boleh dikolkolahkan, dipantulkan, ya. Terus kemudian ada yang baca lagi Al-Lahab, ma'agna. Nah, sering Pak Danang temui teman-teman anak-anak yang setoran pada badan hafalan sering memantulkan huruf goin, ya, padahal huruf go tidak termasuk baju di toko. Ma'agna, salah, ya. Huruf qalqalah tidak lebih dari 5, hanya baju di toko. Ulangi Mbak Naila dan Mbak Sarah. Huruf qalqalah ada 5, baju di toko. 1, 2, 3. Huruf qalqalah ada 5, baju di toko. Ba, jim, dal, to, ko. Apa? Tirukan. Aja, ada, atau, ako. Iya. Pas sampai surat Al-Ikhlas malah tidak dipantulkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Loh, padahal dia masuk qalqalah. Harusnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Justru huruf qalqalah yang harusnya dipantulkan itu tidak dipantulkan, tapi huruf yang selain huruf qalqalah malah dipantulkan. Nah, ini sering Pak Dan temui ketika anak-anak baca Al-Quran, satu masalah qalqalah. Ingat ya, huruf qalqalah itu artinya pantulan atau getaran atau guncangan. Itu hanya ada berapa? 5. Apa aja? Ba, jim, dal, to, ko. Ulama qiraat menyingkatnya qalqalah itu utbu jadin, ya. Tapi kitab Indonesia menyingkatnya baju di toko. Apa? Baju di toko. Baik. Kembali surat Al-Fil. Kita bahas hukum mim sukun di ayat tadi. Di ayat ifa syafawi, ya. Apabila ifa syafawi tadi apa? Mim bertemu dengan huruf ba. Namanya ikhfa syafawi. Nah, ifa itu samar-samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Syafatain artinya dari bibir. Memang keluarnya mim itu dari bibir, makanya dinamakan ikhfa syafawi. Nah, di surat Al-Fil yang kita baca tadi, Mbak Naila dan Mbak Zahra, itu di ayat, ayo coba cari. Apabila mim sukun bertemu dengan ba, ayat berapa? 4. Ayat berapa? 4. Bacaannya gimana? Tarmihim bihijaratim min sijil. Iya, di ayat 4 surat Al-Fil ada ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan ba. Tarmihim. Salah satu caranya melafalkan adalah merenggangkan dua bibir. Ini ya. Tarmihim. Lihat bibirnya pada 6. Tarmihim. Jadi lihat monyongnya. Lihat caranya, ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, sekaligus di ayat 4, Mbak Naila dan Mbak Sarah simak lagi. Ada, ya, tarmihim 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratim min sijil. Sudah bisa ikhfa syafawi apabila apa tadi? Ada huruf apa? Mim sukun bertemu dengan huruf
dinamakan ikhfa Syafawi. Pintar. Sekarang masuk yang kedua, idgham mimi. Idgham mimi apabila, ingat baik-baik, mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis, semisalnya, yaitu mim bertemu dengan huruf mim. Apa? Mim bertemu dengan huruf mim. Makanya dinamakan idgham mimi atau idgham mutamasilan dari misliha, ya. Mutamasilan, semisalnya mim bertemu mim, idgham mi atau mutamasilan, ya. Nah, Bapak ulangi, idgham mimi atau idgham mutamasilan ialah apabila apa? Mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Nah, cara membacanya adalah wajib dengung. Wajib dengung. Yuk dilihat surat Al-Fil lagi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ada nggak di surat Al-Fil? Ada tidak? Ayo. Mim bertemu mim. Mim sukun bertemu mim. Tidak? Tidak ada. Yuk dicari surat pendek mim sukun bertemu mim. Nah, di atasnya ada surat Al-Humazah, di atasnya ayat keberapa? Surat Al-Fil kan di atasnya surat Al-Humazah itu, betul? Nah, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ayat keberapa? Ada. 8. Iya, betul, Mbak Zara, ayat 8. Bacanya ingat baik, simak baik-baik Pak Danang. Innaha alaihim. Nah, ini wajib dengung, ya. Wajib dengung, ya. Innaha alaihim muqsadah. 1 bareng-bareng. 2 3. Innaha alaihim muqsadah. Baik, menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung, namanya idgham mimi atau idgham mutamasilan, ya. Mim bertemu huruf mim sukun bertemu apa tadi? Huruf mim. Wajib dengung. Itu namanya idgham mimi. Kita masuk yang ketiga adalah idhar syafawi. Ini lebih mudah. Idhar syafawi ialah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain tadi, mim dan ba, itu namanya idhar syafawi. Cara membacanya adalah disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung dan bibir ditutup, ya. Tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Nah, sekarang mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba di surat Al-Fil. Nah, ini ada, dicari di surat Al-Fil. Ayat berapa? Ayat 1. Mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, namanya idhar syafawi. Dicari contohnya di surat Al-Fil. Ayat 1. Ayat berapa? Ayat 2. Ayat 1, bentar, ayat 1. Oh iya, betul. Bagaimana bunyinya ayat 1? Alam. Ya, harus jelas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yo, alam tara, mim bertemu dengan huruf apa? Ta. Ya. Pokoknya selain bertemu dengan huruf mim dan ba, namanya idhar syafawi. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi atau idgham mutamasilan atau idgham shagir, dan ketiga ada idhar syafawi. Selain ayat ke-1 ada idhar syafawi lagi di ayat keberapa? 2. Mim sukun bertemu apa ayat 2? Ya. Ya. Alam, ya nggak boleh. Alam tidak boleh. Karena yang didengungkan yaitu hanya idgham mimi, ya, dan ikhfa syafawi, ya.
dibaca didengungkan itu ikhfa syafawi dan idgham mimi. Idhar jelas, namanya idhar jelas, terang. Tidak boleh alam yaja, nggak boleh ya, bacanya alam yaj'al gitu ya. Yuk, satu di ayat 2. Ingat donya tidak boleh qalqalah. 1 2 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya, pintar cantik. Donya sudah tidak qalqalah lagi karena qalqalah hanya 5 tidak boleh. Apa saja tadi? Baju di toko, ba, jim, dal, to, ko. Luar biasa. Ba, jim, dal, to, kof. Baik. Ada lagi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, di surat Al-Fil. Selain ayat 1, ayat 2. Ayat mana lagi? Ayat 2 ada 2 kan? Ayat 2 ada 2. Oh, ayat 2 ada 2. Oh iya, betul. Bertemu dengan huruf apa lagi ayat 2? Fa. Fa ya. Alam yaj'al kaidahum fi. Tidak boleh. Kaidahum. Tidak boleh. Harus jelas. Kaidahum ditutup. Kaidahum fi tadlil. Gitu ya. Ayat berapa lagi? Mim sukun bertemu selain 3. Mim sukun bertemu apa itu? To ya. Wa arsala alaihim tayron. Nah, gitu ya. Tidak boleh alaihim to, nggak boleh. Karena idhar syafawi dibacanya harus jelas, terang, tidak boleh didengungkan. Ayat mana lagi? 4. 4. Mim sukun bertemu apa? Ayat 4. Mim sukun bertemu. Nah, kalau 4 itu apa? Mim sukun bertemu ba tadi apa? Apabila mim sukun bertemu huruf ba. Pelajaran yang pertama. Ikhfa syafawi. Baik, ayat 5 sekarang. Mim sukun bertemu kaf. Faja'alahum ka'as ya. A bacanya benar mana? A atau B? A. Faja'alahum ka'as atau B? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mana? A atau B? A atau B bacanya? B, betul ya. Harus jelas. Mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba dinamakan idhar syafawi. Kita ulang sebentar. Hukum mim sukun pertama ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Pintar. Yang kedua idgham mimi atau idgham mutamasilan ya, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ketiga idhar syafawi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Paham? Baik, terima kasih begitu anak-anakku yang berkemajuan dan wali siswa yang teladan. Pada kali ini kita mengucapkan terima kasih kepada Mbak Naila dan Mbak Zahra dari sekolah di mana? Oh, di sensor ya. Dari sekolah di salah satu kota favorit di Solo. Baik, begitu anak-anak yang berkemajuan, terus baca Al-Quran meskipun dalam keadaan pandemik. Tetap harus jangan lupa membaca Al-Quran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.